Gak bisa. Laporan keuangan kok aneh. Beli tempe 5 juta. Oh ngawur. Cabai 100 kilo yang makan siapa ya? Ngawur aja. Kalau caramu begini, kamu bisa saya somasi. Ndoro ini loh, lama-lama kok jadi kayak presiden. Enak aja. Masa dikit-dikit maunya somasi. Semua laporan itu memang sengaja saya mark up. Saya kan menauladani para pejabat-pejabat yang suka menggelembungkan dana proyek. Laporan apaan ini? Kita adukan kepada Jaksa Agung. Oh, Jaksa Agung teman saya. Enak aja. Cuma dilaporin Jaksa Agung ya tenang saja. Saya sudah punya pusakanya, Ndoro. Pusaka apa? Nih. Apa itu? Nih. Surat edaran yang sudah dikeluarkan oleh Jaksa Agung. Nomornya ya B-113-FD-1-05-2010. Surat ini ditujukan kepada seluruh kejaksaan tinggi di Indonesia agar tidak menangani kasus korupsi yang kerugiannya kecil. Ngawur loh, nggak mau. Tak bilangin ya Ndoro, kalau uang negara itu sudah dikembalikan, menurut surat ini koruptornya bisa dibebaskan. Jadi menurut logika surat ini, orang itu boleh korupsi, kalau ketahuan cukup mengembalikan uang yang dikorupsi lalu bebas. Kalau tidak ketahuan ya aman-aman saja. Masa Jaksa Agung ngeluarin surat edaran seperti itu? Ajaib namanya. Ini bukan ajaib. Apa? Kentir. Gelo. Loh, menurut kejaksaan itu ya Ndoro, mestinya kan mendukung upaya-upaya pemberantasan korupsi. Harusnya kok. Lah kok ini aneh, malah melindungi pelaku korupsi. Nggak benar itu. Nggak benar. Oh, ada apa Markona? Nggak tahan ini loh. Kamu kabur dari rumah ya? Kenapa? Di sini, di dada AA. Gimana? Ya gini nih Ndoro, kalau pembantu bernasib baik, Markona nangis saja, milih dadaku. Lon, ini Lon. Ya, Gantian. Kamu jadi pembantu, Ndoro, aku jadi pembantu. Markona sekarang saya sudah jadi pembantu. Bawa ini. Ya, boleh ya. Sini di dada AA, sini aduh. Sini. Kok Markona nangis ini? Kenapa? Aku jadi malu. Kenapa ditanyain kenapa nangis? Kenapa ditanya nangis? Aduh Bapak, salam kenal. Bukan. Bukan loh Ndoro, aku tuh sedih banget Kenapa? Mas. Aku tuh malu. Mau dibawa kemana wajahku ini Ya Ndoro? di situ aja. Bukan apa-apa Ndoro. Markona kan tadinya mau menikah sama pejabat. Terus? Iya bangga dong. Tahu-tahu ketahuan korupsi Ndoro. Terus? Ini namanya Pak Teten Mas Duki. Awas hati-hati ngomong depan dia. Iya Pak, terus ketahuan saya kan malu banget, saya sedih banget. Tapi kata calon suamiku, wes gak apa-apa. Kalau korupsi kecil-kecilan asal gak ketahuan gak apa-apa kok. Gak bakalan diproses, itu bener gak sih bener, Ndoro? awas hati. Ini yang satu ini awas hati. Ini dosen lu. Oh dosen gitu. Ahli hukum. Pak ahli hukum. Silakan. Markona di sini. Katanya di sini. Katanya kalau korupsi kecil-kecilan tidak diproses oleh kejaksaan. Kata Jaksa Agung memerintahkan seperti itu kepada semua kejaksaan tinggi. Loh, itu benar apa enggak sih?
Ya memang kita kaget ya. Di tengah semangat pemberantasan korupsi, misalnya KPK nangkap yang gede-gede, malah kejaksaan mengeluarkan satu kebijakan yang kira-kira memaafkan koruptor kecil. Asal sudah mengembalikan kerugian negaranya. Harusnya justru kejaksaan ini sekarang ini tergelitik ya, terpancing atau tergugah oleh semangat KPK. Gitu. Harusnya gitu Harusnya ya? begitu loh, ini malah membuat kebijakan yang kira-kira justru bertentangan dengan spirit pemberantasan korupsi itu. Dan diam-diam diumumkannya. Diam-diam. Oh, itu memang tidak pernah diketahui oleh masyarakat? Ya, ini kan sebenarnya sudah dari tahun 2010. Betul. Baru diketahui sekarang kan. Jadi ini sebuah kebijakan yang diselundupkan. Di dalam Undang-Undang Anti Korupsi itu dikatakan pengembalian kerugian negara itu tidak menghapus proses korupsinya. Saya kira mungkin kalau itu bagian daripada upaya cash management ya, penanganan korupsi supaya lebih efisien, mungkin masuk akal. Supaya jaksa itu tidak lagi ngejar kasus-kasus yang kecil, tapi ngejar kasus-kasus korupsi kakap besar. Oh yang benar, gitu. Bagus dong maunya. Nah, maunya seperti itu. Tapi kayaknya menurut saya Jaksa Agung ini nggak paham penyakit jaksa itu apa. Apa toh? Penyakit jaksa apa, Pak? Panu ya? Itu penyakitmu, Thomas. Bukan ya? Iya, saya kira untuk mendorong jaksa supaya lebih giat memberantas korupsi dengan surat itu justru nanti transaksi di bawah tangan justru makin subur. Sehingga kasus-kasus korupsi banyak yang kemudian tidak sampai ke pengadilan. Di SP3-kan formalnya, tapi banyak yang sebenarnya dihentikan begitu saja. Tapi Doro, bagaimana orang kampung seperti Markonah ini? Ada keluarganya yang mungkin mencuri pisang tetangga, ayam tetangga, sendal. Dia dihukum, Doro. Berapa tuh uang? Nggak ada pemikiran, bahwa hentikan saja. Malah kan di penjara sekarang. Kamu dengar kan, Dek Markona? Alah pakai dik sekarang. Kan dia sudah menangis bersandar di dadaku. Makanya Markona, Iya, Mas. daripada kamu menikah dengan koruptor, nikahilah diriku. Gimana? Tahu tempat dong. Hah? Kok ngelangkain Doro? Gimana? Kualat kamu, kualat. Weh, kualat apa? Yang kualat itu ya mestinya pejabat-pejabat yang tidak semangat untuk memberantas korupsi. Betul? Ingat. Barang siapa yang korupsi akan kualat kepada rakyat. Jadi nanti nyolong saja, kalau ketahuan Kembali. Lalu korupsi yang gede itu karena cukup uang, bisa membayar polisi, jaksa, hakim gitu kan. Nah, korupsi yang nanggung yang akan masuk penjara. Sudah saya. Aku tuh kadang kalau inget lagi Mas bengekku suka kamu. Waduh. Wah, tinggal Wah. Kalau kamu sedih, aku juga ikutan sedih. Markona, Iya, Mas. biarlah hujan membuat gersang, asalkan tanah tidak kerontang. Biarlah sentilun tak punya uang, asal Dek Markona tetap sayang. Naco pantun. Biarlah hujan lama datangnya, asal tetap makmur para petani. Oh. Biarlah Markona hidup merana daripada kaya hasil korupsi. Kecil. Kalau cuman pantun saya juga bisa. Dengerin. Biarlah hujan deras turun sepanjang hari. Oh, jangan. Belum kelar. Ya hujan deras. Mas, bagaimana sih? Biarkan dong Doro berpantun. Jangan gak sopan, silakan Doro. Biarkan hujan terus turun. Berpantun boleh, tapi ya jangan biarkan hujan deras turun sepanjang hari. Iya. Loh, kenapa ini pantun loh? Hujan deras sepanjang hari banjir. Udah.
kita kembali kepada masalah yang utama. Iya, ya, surat Jaksa Agung. Surat kentir itu. Kalau ngomong soal bencana, korupsi itu bencana. Betul nggak, Kang Teten? Lebih berat daripada banjir. Iya, saya kira banjir hanya akan membunuh sekian penduduk, tapi korupsi bisa memiskinkan, menterbelakangkan seluruh rakyat. Harusnya ada kesadaran dari mulai presiden sampai menteri, jaksa agung, harus sadar bahwa korupsi itu harus dijadikan semacam bencana nasional. Karena itu harus ada kebijakan-kebijakan yang serius, ya, ada kebijakan anti korupsi yang serius yang dijalankan oleh semua pemerintahan, baik di pusat sampai ke daerah, ada anggaran yang cukup. Ya, diperkuat KPK, bukan malah mau dilemahkan, gitu kan. Sekarang kan penyidiknya cuma 100 orang, yang efektif 50. Kasusnya puluhan ribu. Ya, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa pemerintah ini serius dalam memberantas korupsi? Salah dosennya. Nah. Salah dosennya. Kan Doro. Gimana? Kita sudah Ngajarinnya gimana ya? Kita di kelas sudah diajarkan Doro, di masyarakat dia berubah. Korupsi itu bisa menghancurkan suatu negara. Masyarakat juga harus mulai sadar ya bahwa ini juga bencana nasional. Karena itu jangan milih presiden yang kotor, jangan milih anggota DPR yang busuk, jangan lagi seperti kejadian yang lalu milih ketua Mahkamah Konstitusi yang akhirnya ditangkap KPK. Padahal waktu itu ya, ICW itu sudah memberikan bukti loh. Mencegah supaya... ICW tahu? Tahu ya kan. Ya, waktu itu sudah dilaporkan ke Mabes Polri karena diduga nerima suap dari salah satu bupati di Pontianak, di Kalimantan Barat, waktu pemekaran daerah. Tapi kasus itu diabaikan oleh Polri dan kemudian waktu proses pemilihan Mahkamah Konstitusi itu data ini nggak diperhatikan oleh panitia seleksi termasuk oleh DPR. Kalau udah surat edaran Jaksa Agung itu, apa bisa disebutkan beberapa korupsi yang dianggap kecil itu, yang dimaksud kecil itu apa kira-kira? Gimana? Doro, korupsi itu nggak ada yang besar dan nggak ada yang kecil dong, Doro. Korupsi ya korupsi, betul nggak, Pak? Nah, ternyata iya kan? pemikiran orang kampung seperti Makona juga bagus, Doro. Iya loh, Pak dosen. Bukan apa-apa. Ini korupsi kecil ditumpuk, ya lama-lama kan jadi bukit, betul. Dek Markona, Iya, Thomas. daripada sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit, mendingan kita berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Loh, maksudnya apa, Thomas? Mari kita naik rakit ke penghulu, Lah, daripada Dek Markona kesepian. Udahlah, jangan terlalu terus-terusan ngerayu Marsin. Kembali ke soal korupsi. Ya. iya loh, Masa Mas. Markona terus seperti kata Dik Markona tadi kan. Iya. Seperti kata Dik Markona, namanya korupsi biar sedikit pun tetap korupsi. korupsi, Sekarang nyolong. itu kita pengen, itu nalar dari mana? Jangan-jangan Pak Jaksa Agung tuh nggak kenal Medan, Pak. Ya betul, soal kecil besar itu soalnya tentatif, relatif. Oh, nggak ya. relatif. Ya, Buat korupsi sama aja kan? sama aja. Jadi begini, kalau di luar negeri misalnya seperti di Amerika yang sudah punya undang-undang perlindungan saksi, Whistleblower Protection Act itu, rata-rata korupsi yang diadili itu adalah korupsi yang besar. Dan pelaku kecilnya itu dijadikan sebagai whistleblower untuk membongkar pelaku yang besar. Malah dia tukang semprit. ya. Ya. Nah, di kita, dan memang kemudian si pelaku kecil ini diampuni. Kalau dia Berani membongkar, membongkar pelaku yang lebih besarnya. Nah, di kita justru yang disasar yang kecil-kecil. Gitu. Ya, coba aja lihat pengadilan. Jarang sekali mengadili kasus-kasus besar, kecuali yang ditangani oleh KPK. Dan nunggunya lama, Pak. Nah, Ini halaman 1, halaman berikutnya lama banget. jadi dengan surat edaran ini, ya, nanti korupsi kecil dibebaskan karena sudah mengembalikan Hasil kerugian colongannya. negara, ya. Jadi nanti nyolong saja, tapi kalau ketahuan kembaliin. Oh, Nah, kayak dimaafkan. itu. Ya, terus? Nah, lalu yang gede, korupsi yang gede itu karena cukup uang bisa membayar polisi, jaksa, hakim gitu kan. Nah, korupsi yang nanggung yang akan masuk penjara. Ini agak menyinggung rasa keadilan masyarakat. Karena ini semangat pemberantasan korupsi bisa berkurang dengan kondisi ini. Belum lagi kalau sampai ke pengadilan,
hukumannya ringan-ringan, Doro. Nggak ada jera masyarakat itu untuk korupsi. Makanya Doro, daripada Markona itu dikawin sama koruptor, lebih baik Markona nginep di sini aja ya. Wah, kamu tidur di sini, nanti Iya. tak temani ya. Doro, Markona itu memang calon istri yang ideal. Wah, yakin saya. Persoalannya, kalau calon suaminya Doro, ini yang tidak ideal. Kenapa coba? Kenapa? Lah, Doro penyakit kok diabetes. Kalau soal pemberantasan korupsi itu Doro ya, kita sepakat. Korupsi harus tetap diberantas. Betul. Nah, surat edaran Jaksa Agung ini, jika benar-benar dilaksanakan, ini namanya Jaksa Agung tidak berperang melawan korupsi, Apa dong namanya? tapi justru berperan menyelenggarakan korupsi. Adanya prioritas penanganan perkara, ngubur yang besar. Tapi syaratnya harus sehat dulu ya. Nah, Jaksa Agung harus tahu penyakitnya jaksa itu Nah, siapa. persoalannya tahu nggak punya penyakit? Lo kenapa? Markona nggak habis-habis sedihnya Lon, dari Lon, tadi Lon. terus ngomongin korupsi, belum calon suami. Katanya Suami aman. calonmu itu juga mau ikut nyalek Iya, lagi. terus dia juga mau ikut nyalek itu loh. Nggak Nah. taunya mungkin kan dari duit korupsi. Aduh, Markona bener-bener terpukul hatinya. Apes banget. Punya calon suami pejabat, tapi sekaligus politisi. Pengen nyalek, ongkosnya duit korupsi. Ini kamu sudah benar dari sana kemari. Iya. Tapi lebih benar lagi kalau kamu ke dapur. Kenapa? Bikin minuman matamu, didiamin aja. Minuman apa? Ya kopi, Kopinya habis. teh, Tehnya habis. air putih. Air putih habis. Adanya air banjir. Aduh, Gimana nih? Kurang ajar banget nggak? Kurang ajar banget nggak nih? Mas, nggak boleh begitu dong Tuh, sama Doro. nggak Sini, boleh. sini. Biarin sini, diabetes sini. kan Doro. Ngawur. Kamu itu memang sahabat yang baik, selalu bikin aku nggak sedih terus. Tapi nggak boleh gitu sama Doro. Nggak boleh. Iya, biar bagaimanapun tua-tuanya Doro. Diabetesnya Doro, dia tetap Doromu. Harus diikuti dengerin. Dari mana kamu tahu saya diabetes? Loh, itu gosipnya sudah sekomplek loh. Walah, ini pasti sentilun. Nggak usah repot-repot ya. Kamu juga nggak usah repot-repot bikin, karena bapak-bapak ini anti korupsi. Ya kan? Benar. Betul. Nggak usah Markona Harus yang buat. dicurigai. Masa beli kangkung 15 juta? Kangkung. Nah ini jangan-jangan, nggak usah. Makanya kalau surat edaran Jaksa Agung itu diibaratkan jamu, pahit banget. Ih, Nggak ada gunanya. pahit bagi pemberantasan korupsi. Setuju, Doro. Setiap peraturan itu memang ibarat jamu. Harus cocok dan sesuai kegunaannya. Bisa, Ya. bisa. Misalnya, Bisa. jamu untuk jeng Markona. Itu yang harus cocok diminum itu harus pas ya, toh. Loh ya kalau aku kan perempuan ya Oh kamu rajinnya. siapa bilang laki-laki? Lo kan mempertegas Doro. Hmm. Beras kencur, galian singset, itu jamu favoritku Doro. Jangan lupa. Loh kenapa? Sari rapet. Tapi kan karena ngantennya nggak jadi ya udah wes Nah, Markona Doro, itu karena aja. Markona perempuan cocoknya jamu untuk perempuan. Betul. Bukan jamu untuk sehat lelaki. Pas. Makanya Doro, menurut surat edaran Jaksa Agung ini ibarat jamu yang tidak cocok. Diminum malah bikin encok. Iya, betul. Yang kita takutkan ini ya Pak Teten ya. Dengan adanya surat edaran Jaksa Agung ini kan banyak kasus korupsi yang tadi seperti Pak Teten bilang jadi permainan aparat hukum. Kasus korupsinya tertangkap tapi tidak diproses. Bahkan kabarnya karena ada surat edaran ada 13 kasus dugaan korupsi kepala daerah yang dihentikan di tengah jalan. Enggak dilanjutkan tuntutannya.
Ini gosip apa enggak ya? Saya kira itu udah diungkap oleh ICW waktu itu, ada 13. 13. Bahkan saya kira memang ya? lebih besar dari itu ya. Karena itu biasanya kalau kasus-kasus itu kemudian kalau diambil alih oleh KPK, terbukti bisa dibawa ke pengadilan. Itu banyak kasus kepala daerah yang oleh jaksa agungnya, oleh kepala kejaksaan tinggi itu dianggap tidak ada. Itu ada kasus Garut terakhir misalnya Banten, ya kan kejaksaan tingginya ada di situ. Seolah-olah kan tidak ada korupsi dengan pimpinan di sana. Dengan gubernur Banten itu. Tapi begitu KPK ambil alih ternyata ada. Nah, contoh seperti ini banyak begitu. Ya, jadi memang ini udah Kejaksaan Agung tuh seperti itu, ya kejaksaan itu kinerjanya buruk. Nah, ditambah dengan mengeluarkan kebijakan ini ya orang makin tidak percaya. Ya. Lain halnya begini, lain halnya memang kalau kejaksaan ini sudah sehat, orang percaya. Sehingga surat ini dianggap sebagai satu upaya untuk adanya prioritas penanganan perkara. Supaya jaksa itu tidak nguber-nguber yang kecil seperti yang di luar negeri itu, tapi nguber yang besar. Tapi syaratnya harus sehat dulu ya? Nah, syaratnya harus sehat dulu. Nah, Jaksa Agung harus tahu penyakitnya jaksa itu siapa. Nah, persoalannya tahu nggak punya penyakit? Itu persoalannya, Ndoro. Itu masalah, kalau menurut hukum nih, Ndoro, ada dua mungkin menghentikan perkara. Satu, alat buktinya nggak cukup. Yang kedua, yang namanya dideponir, kesampingkan. Oportunitas dideponir karena ini untuk kepentingan umum. Dan saya nggak tahu, Ndoro, dasar pengeluaran surat edarannya apa. Tapi kan ada penyelesaian apa? Restoratif justice. Alias penyelesaian damai di luar pengadilan. Nah, kan gitu, ya kan? Kompromi. Jangan-jangan Jaksa Agung kita itu memang orang yang cinta damai. Jangan lihat negatifnya aja dong. Kalau Jaksa Agung itu cinta damai, itu artinya Jaksa Agung bakatnya jadi polisi lalu lintas. Kenapa emang? Nah, itu dikit-dikit damai di pojokan perempatan itu. Sekarang ini kan biasanya pejabat yang mau nyalon lagi itu kan biasanya menggunakan mengkorupsi dana APBD atau dana APBN begitu. Kurang ajar banget. Lalu dipakai untuk nyalon lagi kan? Nah, kalau begitu dengan kebijakan ini kan akan makin subur pejabat untuk mengkorupsi, dan kalau ketahuan kan nggak apa-apa kan gitu loh, asal dikembalikan. Nanti setelah kita ngomongin ini ketahuan dicabut nggak ya itu suratnya ya? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Kita itu memang tidak boleh kompromi dengan koruptor, betul? Hukuman koruptor harus betul-betul menimbulkan efek jerak. Oh, Saryawan 1 tahun. Modar nggak bisa makan dia. Ya. Jangan malah dikasih keringanan. Ngeliatin Mas Sentilun kok kayaknya semangat banget kok ngomongin korupsi. Oh, yang koruptor ngawur ya lah. Doro, aku mau tanya sebetulnya. Apa? Aku kan sering belanja bareng-bareng di pasar. Loh, kamu sendiri korupsi apa enggak toh? Jangan ngomongnya aja, praktekkan dong. Mampus. Ya jelas tidak. Benar. Loh, jelas tidak. Wong kesempatannya enggak ada. Saya itu batur, tapi jujur. Benar toh Mas, kayaknya nggak mungkin deh kalau kita belanja-belanja di pasar selalu suka nyatut toh, Ndoro. Enggak. Fitnah itu. Enggak, saya sudah diwakili catet. Tidak. Maaf ya Doro. Apa? Kalau toh saya itu nyatut, lupa ngembaliin kembalian, itu namanya khilaf. Antum khilaf. Khilaf. Antum khilaf. Khilaf. Ya. Makanya Doro, dari dulu saya tidak pernah mau jadi aparat hukum. Sebab kalau sampai khilaf itu berbahaya. Apalagi kalau khilafnya memang disengaja.